Kemudian yang kedua, hadis yang kedua yaitu la tazulu qadamati yaumil qiyamah ila akhir. Itu yang kedua yang dipertanyakan empat perkara pada hari kiamat. Nanti pada hari kiamat hamba akan dipertanyakan tentang empat perkara. Sebelum dipertanyakan itu tidak bergerak sama sekali. Yang saya antara dua hadis itu mohon penjelasannya bagaimana sama-sama hari kiamat. Itu yang pertama katanya sholat yang dihisab, kemudian yang kedua tentang empat perkara. Monggo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung saja. Oke. Keduanya hadisnya sahih. Mana inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'abdi sholatu. Sesungguhnya amalan hamba yang pertama kali akan diaudit, akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah adalah perbuatan sholatnya. Kita selama hidup kan banyak aktivitas, ada sholat, ada puasa, ada makan, ada tidur, ada bekerja, ada macam-macam. Nah, pekerjaan pertama yang akan dihisab oleh Allah adalah sholat, yaitu sholat hamba. In saluhat sairul amal, wa in fasadat sairul amal. Jika sholatnya baik, sholatnya lurus, maka seluruh amal-amal yang lain akan ikut lurus dan baik. Sebaliknya, jika sholatnya gagal, sholatnya tidak sesuai, ya, tidak diterima oleh Allah, maka seluruh amal-amal yang lain pun menjadi sia-sia, gagal. Jadi ini menunjukkan bahwa pentingnya sholat. Ibadah sholat itu ibadah yang tidak tergantikan oleh apapun. Selama masih hidup dan selama masih berakal, selama masih sadar, kewajiban sholat ini tidak bisa digantikan oleh apapun, tidak bisa ditunda, harus dikerjakan saat itu juga. Kalau tidak ada uzur syar'i. Orang yang sakit kritis, ya, asal masih sadar, kritis tapi masih sadar dan masih hidup, sadar masih hidup, ya, maka kewajiban sholat tidak otomatis gugur, tidak. Dia tetap harus sholat dengan keadaannya, sesuai keadaannya masing-masing. Meskipun hanya sekedar mengedipkan mata, pakai isyarat mata atau isyarat jari-jari, ya, tapi sholat tidak boleh ditinggalkan. Itu sangat pentingnya dan dijadikan sebagai pembeda identitas antara muslim atau mukmin dengan orang kafir. Itu ibadah sholat. Jadi meskipun dia haji setiap tahun, umrah setiap bulan, sedekah setiap hari minimal 1 juta, ya, wakaf di mana-mana, tapi kalau tidak sholat, ya, tidak sholat, maka dia dihukumi murtad atau kafir. Karena al-'ahdu alladzi bainana wa bainahu as-shalah. Jadi yang menjadi pembeda identitas antara seorang muslim dengan orang kafir adalah salat. Man taraka as-salata jiharan faqad kafar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja terang-terangan, maka sudah dihukumi kafir. Nah, ini juga ibadah salat, ibadah yang paling agung. Ibadah amaliyah yang paling agung itu salat. Ibadah hati kira-kira yang paling tinggi itu tauhid. Ya. Tauhid itu ibadah hati. Ibadah hati banyak. Ada ikhlas, ada tawakal, ada sabar, ada syukur dan segala macam. Nah, ibadah hati yang paling tinggi adalah tauhid. Ibadah amaliyah, gerakan fisik dan ibadah harta yang paling tinggi adalah salat. Meninggalkannya salat dihukumi kafir jika ditinggalkan tanpa uzur saat dengan terang-terangan. Kemudian hadis yang kedua, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'al al-arba. Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum dia ditanya 4 perkara. Artinya semua kita nanti pada hari kiamat setelah dibangkitkan dari alam kubur, kita semuanya dihadapkan kepada Allah di yaumul 'ard dan yaumul hisab. Semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa penerjemah, tanpa
pun tanpa taris hukman itu ya nggak ada. Kita sendiri-sendiri nggak ada yang terjemahkan. Di sana kita semua dalam kondisi telanjang, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan tidak berkhitan kata Nabi. Ya, kayak bayi lagi belum dikhitan, tidak ada pakaian. Lalu matahari didekatkan di atas kepala kita, jaraknya hanya 1 mil. Itu semuanya dalam kondisi ketakutan karena akan disidang. Habis. Kita semuanya akan dihadapkan mahkamah pengadilan Allah. Berarti yang akan menghisab, yang akan mengadili kita bukan Pak Hakim dan Pak Jaksa yang kemarin lagi ketangkep, tapi langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya dalam kondisi ketakutan. Kira-kira saya selamat atau tidak? Ya, itu semuanya sangat takutnya. Nggak ada yang berani bergerak. Buru-buru dia pindah dari tempat berdirinya. La tazulu qadama 'abdin. Tidak akan bergeser kedua kakinya dari tempat berdirinya itu di depan Allah sampai dia lulus. Yang lulus dan lolos dari menjawab 4 pertanyaan. Harus tidak duduk, nggak berdiri, ya, tidak akan berani bergerak. Saking takutnya. Yang pertanyaan pertama adalah tentang umurnya. Dikasih umur 10 tahun, 20 tahun, 60 tahun, 70 tahun, lebih banyak dipakai untuk apa? Ya, umur kita sejak umur balik sampai mati lebih banyak taatnya atau banyak maksiatnya. Sehingga di saat itu kita semuanya akan menyesal. Kenapa dulu lebih banyak maksiatnya, lebih banyak kita pengingkarannya kepada agama ketimbang penerimaan hati kita terhadap agama. Itu semuanya akan menyesal sampai minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan Rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ya Allah, berikan kami kesempatan, kembalikan roh kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Kami akan perbaiki hidup kami dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, ya Allah. Ya. Terus yang kedua, ditanyakan tentang